Halo. Kenalin, Jasmine ini adalah salah satu associate psikolog anak di 3 generasi. Jadi topik malam ini itu kayak dari kemarin berpikiran cuma Mama Dona yang pas karena umur anak-anaknya juga pas. Biasanya kalau kita ngobrolin kayak gimana caranya kita ngenalin ngomongin seks sama anak-anak kecil, ini sekarang untuk remaja 11 sampai 17 tahun. Pendidikan seksual gak mungkin kita tiba-tiba mau ngomongin perihal anak pacaran mukanya datar-datar aja kalau kita nggak latihan dulu sebelumnya ngajarin tentang alat reproduksi itu namanya apa gitu ya. Dulunya nggak latihan dulu tiba-tiba mau yang berat-berat kan agak susah juga ya. Jadi mungkin di sini parents 3 generasi yang nonton anak-anak yang masih kecil ya saatnya latihan ya Bubu sama Mbak Dona ya. Kalau justru akan menjadi lebih mudah kalau sudah terbiasa dari dulu gitu ya. Jadi sebenarnya hal yang benar, buat orang tua tuh menakutkan sebenarnya juga. Aku juga ngerasain gitu ketika waktu kecil mesti jelasin gitu kan. Apalagi ketika masalah waktu dulu mungkin ada masalah pelecehan seksual pada anak gitu ya. Kita kan harus menjelaskan gitu kepada anak-anak apa yang harus do's and don'ts-nya, apa yang harus mereka lakukan. Kalau kayak gini ada orang yang seperti ini harus seperti apa. Itu tuh kadang kita bingung gitu karena bahasa-bahasa yang seperti apa sih sebenarnya harus kita omongin ke anak, bahasa seperti apa, bicaranya tuh dengan kata-kata seperti apa gitu. Karena dulu kita juga mungkin Bubu juga pernah ngerasain juga waktu kita anak-anak kan nggak pernah dijelasin sama orang tuanya. Iya, ya kayaknya kan? kita nggak pernah recall loh. Aku nggak pernah recall sama sekali bahwa I had a sex education from my parents gitu. Kayaknya nggak pernah sama sekali ya nggak sih Bang? Nggak pernah loh. Sebenarnya kalau aku lebih baik anak-anak lebih baik taunya dari kita dibanding dia cari informasi dari luar yang kita nggak tahu. Informasi kan dunia sekarang ini ya, bagi era internet, era media sosial ini kan kayak hutan belantara kan. Mereka bisa dapat informasi apa aja yang kita nggak pernah tahu akurasinya seperti apa gitu. Sebenarnya kalau ngomong sama kita masih bisa tahu batasan seperti apa nih yang bisa kita sampaikan sama anak-anak gitu kan. Jadi walaupun kalau dulu waktu kecil aja mungkin kalau sekarang kita nggak bisa menjelaskan tentang alat reproduksi aja pakai istilah burung lah apalah gitu kan, dengan katanya nggak mesti jelas ngomongnya ya alat reproduksinya apa, laki-laki apa, perempuan apa gitu kan, nggak bisa dengan istilah-istilah yang diperhalus sebenarnya karena kan itu memang sudah jelas dan ada bahasa ilmiahnya. Untungnya mungkin di sekolah kalau zaman dulu preteen ada pra-remaja, pendidikan pra-remaja yang dijelaskan sama psikolog. Jadi kita tinggal meneruskan saja gitu kan. Aku nanya, kita tinggal meneruskan apa yang sudah disampaikan secara ilmunya gitu oleh psikolog. Laki-laki mungkin kadang suka risih juga cerita sama ibunya, dan kita untungnya Darius sama aku tuh benar-benar bisa jadi partner gitu untuk mengurusan ini. Aku selalu bilang bahwa kita punya 2 anak laki-laki ya, bantuinlah part yang untuk bagian anak laki-laki kamulah gitu yang menjelaskan gitu ya, masalah kalau udah puber seperti apa sih, mimpi basah seperti apa, karena kan saya nggak pernah ngerasain, nggak tahu gimana mimpi basah, nggak kan tahu yang tahu. Jadi bapaknya lah yang menjelaskan gitu ya, kayak gimana jelasin lagi bahwa ibu dan anak suami dan istri atau ayah dan ibu nih dalam hal ini harusnya memang bisa jadi partner. Jadi apalagi kalau punya anak laki-laki tetap butuh figur laki-laki yang untuk menjelaskan untuk bagian-bagian seperti masalah seksualitas pada laki-laki juga gitu. Iya betul sih Mbak Dona. Kalau misalnya tadi Mbak bilang harus ada jadi partner nih antara Yasmin suaranya kecil. Iya, oke. Ya. Oke. Oh, tadi kecil ya, sorry. Tadi apa namanya ada menjadi partner ya sama suami. Memang betul, karena biasanya anak-anak itu kan akan lebih santai kalau awal mula ceritanya itu based on experience seseorang gitu, entah itu mama atau papanya disesuaikan dengan jenis kelaminnya itu ya. Seperti yang tadi Mbak Dona bilang, anak-anak laki-laki biasanya aku suka sama papanya nih, dan memang betul karena kan papa juga yang lebih tahu ya dulu tuh seperti apa sih papanya, dari pengalaman papanya apa sih yang bisa dilakukan kalau misalkan mimpi basah atau ada hal-hal lainnya terkait dengan pubertasnya laki-laki. Begitu juga dengan perempuan kan, kalau anak perempuan biasanya dimulai dengan kan tubuh payudara, mungkin harus pakai pakaian dalam perempuan, miniset ya. Pakai miniset, kemudian pakai bra, kemudian menstruasi, itu kan juga akan lebih nyaman tentunya kalau mamanya nih yang menjelaskan. Jadi memang
aku setuju banget dan penting sekali pembagian peran itu antara papa dan mama, apalagi kalau misalnya ya itu tadi anaknya ada yang laki-laki ada yang perempuan, tentu itu bisa jadi berbagi peran ya ketika menjelaskan gitu. Dan anak kalau Bubu dua-duanya cowok kan ya? Iya, Bubu dua-duanya cowok nih. Iya. Gimana Bubu? Iya. Kayaknya lebih banyak tetap Bubu ya. Geleng-geleng. Aku sampai speechless tau gak, kayak aduh. Iya, tapi apa namanya, itu emang ideally sih memang kayak gitu ya. Cuma kalau misalnya kayak single parent itu gimana ya? Kalau misalnya ibunya terus anaknya laki itu gimana? Apakah lebih enak ibunya apa secomfort anaknya aja? Nah sebetulnya sih itu balik lagi dengan kenyamanan anaknya ya. Cuma kalau memang bisa ada sosok laki-laki orang dewasa lain yang memang dipercaya bisa memberikan add-on knowledge yang by experience lah ya, kalau dari laki-laki langsung gitu, itu akan lebih baik lagi juga gitu. Apakah mungkin kalau mau ke orang ketiga psikolog, misalkan psikolognya cari yang laki-laki kah gitu ya, jadi bisa dewasa lagi gitu. Jadi kita bisa cari di lingkup sekitar yang dirasa aman nih untuk memberikan pengetahuan ke anak laki-laki ini terkait pubertas. Misalkan single parents ya, cuma mamanya aja, nah itu bisa sekali dijadikan alternatif gitu. Iya, sekarang kalau aku pikir juga psikolog tuh udah jadi rekan sih buat orang tua ya, bukan berarti kalau kita ke psikolog selalu karena ada masalah ya kan. Jadi sekarang ini kalau misalnya kita mau tahu misalnya tentang perkembangan khususnya kesehatan mental atau apapun itu untuk anak-anak gitu, karena kan itu betul kalau kita orang tua nggak ada ilmunya, semua belajar learning by doing, jadi sambil jalan semua baru kadang terkaget-kaget gitu. Makanya kita kadang butuh seseorang yang jadi partner ya, salah satunya memang psikolog sih gitu. Itu setuju banget aku. Iya, jadi kadang-kadang mungkin keluarga 3 generasi, teman-teman semua di sini juga kadang-kadang bingung ya gimana mulai dari mana ya menjelaskannya. Nah, di sini sebenarnya peran dari profesional, salah satunya psikolog, ya bisa di situ untuk membantu orang tua tahu faktanya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi nggak cuma dari mitos-mitos aja menjelaskannya. Jadi kayak mungkin sekolah sama psikolog gitu ya. Cuma kan dalam situasi yang lebih santai gitu, kita sambil ngobrol, sambil sharing, sambil diskusi. Jadi ke psikolog bisa nambah ide gitu kali ya, ide untuk gimana sih cara ngomong sama anak dan materinya itu apa sih gitu. Jadi nggak melulu ketika wah anaknya udah nggak mau cerita nih, tapi misalkan kayak Bubu gitu ya, anaknya ada yang masih 10 tahun, mungkin persiapan nih 3 tahun lagi remaja, aku ke psikolog deh untuk cari tahu persiapan menuju remaja itu seperti apa sih, itu bisa sekali dengan gitu. Tadi kan pada nanya aku dengan 2 anak laki-laki, aku belum menjawab ya, karena kayak panjang buat dijawabnya, terus kayak pusing gitu kan. Nah, kalau pubertas kayak mungkin semua orang udah tahu, kayak mungkin tadi Yasmin juga udah terangin ya, kayak pubertas laki dan perempuan beda gitu ya, kayak Donna juga punya anaknya 2 laki, 1 perempuan dan pasti berbeda banget. Nah, pertanyaan yang paling penting, percintaan remaja. Coba tolong dijabarkan percintaan remaja. Sudah soalnya ini Bubu sekalian mau curhat Mbak Donna. Iya, ini anaknya mantengin sini dan kayaknya pacarnya juga mantengin IG aku ini malam ini. Kalian pesan sponsor Bubu. Kayak iya, Don itu bentar lagi loh, Don, bener deh, bentar lagi udah deh. Kok, bukan bentar lagi kali. Mbak Yasmin dulu lah. Iya. Lebih seru ya kayaknya bahas anak-anak. Iya, jadi terkait percintaan remaja ini, sebenarnya kan orang tua ketar-ketir banget ya kalau udah ngobrolin, oh anaknya suka naksir, mau pacaran dan lain sebagainya gitu. Tapi kita sama-sama di sini mungkin tarik nafas dulu, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Itu sebetulnya bisa dibilang part of perubahan yang dialami remaja, yaitu sebetulnya mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Jadi bukan maunya dia juga sebetulnya, kok tiba-tiba suka ya sama temennya yang duduknya di seberang tuh, sana. Itu memang dengar tuh Don, bukan ya. maunya dia juga, cara nalurnya itu denger Don. Oke, lanjut. Jadi memang secara hormonal itu memang ada gitu, itu part of pubertas gitu, mulai ada ketertarikan dengan orang lain. Nah,
tertarikan nih sama lawan jenis, dikaitkan lagi nih sama value keluarganya. Apakah keluarganya memang punya value? Oke, boleh gitu. Dan kalau boleh, apa saja misalkan batasan yang bisa dilakukan gitu. Kalau misalkan ada yang value-nya tidak boleh gitu ya, misalnya ya apa yang bisa dilakukan untuk mengelola rasa suka itu. Jadi suka itu kan tidak bisa ditahan-tahan, cuma bagaimana kita bersikap, kita berperilaku terhadap rasa suka kita tuh mau diapain sih? Apakah mau disampaikan atau mau dipendam aja gitu. Itu kan kontrolnya ada di anak. Nah, itu yang perlu didiskusikan sama anak. Gimana nih kita mengelola rasa sukanya ini? Boleh nggak disampaikan? Kalau disampaikan caranya seperti apa yang memang saling menghargai gitu ya, menghargai lawan jenis, respect sama lawan jenisnya. Kalau memang sama-sama udah saling suka, nah ada lanjutannya lagi. Apa yang bisa dilakukan supaya mungkin bisa dibilang hubungannya itu bisa ada dampak positif bagi keduanya gitu. Karena kalau kita sebagai orang tua udah worry duluan, wah dia berduaan, tapi ternyata mereka suka berduaan karena sama-sama suka diskusi topik tertentu gitu ya, misalnya project tertentu di sekolah gitu kan, kadang ada yang gaya berhubungannya seperti itu mungkin langsung ya, gar-gar ya. Gar-gar gatel yang gitu bisa kan. didiskusikan Bu, bolehnya apa, nggak bolehnya apa gitu. Thank you banget ya Mama Dona, thank you banget. Thank you Yasmin ya. Sehat-sehat ya kalian ya. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Dadah.